Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Musbi yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas perjuangan seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana perjuangannya ini patut kita teladani. Mungkin nama beliau tidak sebeken nama-nama sahabat Nabi lainnya, seperti halnya nama Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, atau Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi, sahabat ini sangat luar biasa. Bahkan ketika beliau wafat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menggali liang lahatnya dan menguburkan jasadnya langsung oleh Rasulullah. Namanya Abdul Uzza. Beliau memiliki nama asli Abdul Uzza al-Mazani. Dia adalah seorang yatim yang miskin dan berasal dari sebuah kabilah Mazaniyah yang terletak di antara Makkah dan Madinah. Kemudian namanya berganti menjadi Abdullah Dzulbijadain, yang artinya yang memiliki dua potong kain. Sebuah nama pemberian langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdul Uzza telah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya sejak masih kecil. Karena itulah ia tinggal bersama pamannya. Sang paman adalah seorang yang sangat kaya raya. Banyak harta yang telah dikeluarkannya untuk membiayai Abdul Uzza. Ia hidup bergelimang harta sampai-sampai ia hanya mau mengenakan pakaian buatan luar. Ia pun memiliki 2 ekor kuda yang selalu dipakainya bergantian. Tapi sayang sekali, ia dan kaum bangsanya masih menyembah berhala. Suatu saat, ketika Abdul Uzza sedang melakukan perjalanan, ia bertemu dengan kaum muhajirin. Ia pun melakukan perbincangan dengan mereka, dan setelah perbincangan itulah akhirnya ia pun sadar dan memutuskan untuk memeluk agama Islam. Keadaannya pun berubah. Setiap kali melihat ada sahabat yang berhijrah dari Mekkah ke Madinah, ia berlari dan mengikutinya seraya berkata, "Tunggulah aku, sampai aku mendengar dari kalian Al-Quran. Aku ingin menghafal 1 ayat baru dari kalian." Bayangkan bagaimana tekadnya untuk menuntut ilmu agama lebih dalam. Di saat para sahabat merasa jiwanya terancam serta ketakutan akan adanya mata-mata kaum Quraisy, dalam pikiran Abdul Uzza saat itu hanyalah ingin mendekatkan diri kepada Allah saja. Akhirnya ada seorang sahabat yang berkata, "Mengapa engkau menunggu di negerimu? Kenapa untuk tidak pergi hijrah ke Madinah?" Ia pun menjawab bahwa ia tidak akan berhijrah kecuali setelah ia mengambil tangan pamannya untuk menjemput sebuah hidayah. Ia pun menetap dalam kabilahnya selama 3 tahun. Ia tetap berpegang teguh pada agama Islam walaupun seluruh kaumnya jauh dari ketaatan dan menyembah berhala. Selama 3 tahun lamanya ia memaksakan diri untuk tetap istiqomah. Apabila ia ingin beribadah kepada Allah, maka ia akan pergi keluar dari kaumnya ke tengah-tengah padang pasir. Selama ini ia menyembunyikan keislamannya dari hadapan orang-orang. Setiap hari ia pergi menemui pamannya seraya berkata, "Wahai pamanku, aku mendengar bahwa ada seorang lelaki bernama Muhammad yang berkata tentang sebuah kebenaran ini dan itu." Kemudian ia pun membacakan ayat-ayat Al-Quran di hadapan pamannya. Namun apa yang terjadi? Pamannya malah mencercanya habis-habisan. Selama 3 tahun itu ia mengalami masa yang berat. Akhirnya kesabarannya pun sampai pada titik puncaknya. Ia pun menemui pamannya dan berkata, "Wahai paman, aku lebih memilih Rasulullah daripada engkau. Aku tidak dapat berpisah dengannya.
Aku memberitahumu bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Aku berhijrah kepadanya. Jika engkau mau pergi bersamaku, aku akan menjadi orang yang paling bahagia. Pamannya pun menjawab, jika kau mengabaikan semua selain Islam, maka aku akan mengharamkan semua yang menjadi milikmu. Ia menjawab, wahai paman, berbuatlah sesukamu, karena aku lebih memilih Allah dan Rasul-Nya. Pamannya pun melakukan hal yang tidak dapat dipercaya. Kalau kau tetap memaksa, maka aku akan mengharamkanmu hingga baju yang melekat di badanmu itu. Pamannya pun berdiri dan menggunting bajunya. Abdul Uzza pun hampir seperti orang yang telanjang. Ia pun tetap keluar dengan kondisi seperti itu. Saat keluar, ia menemukan selembar kain wol dan membaginya menjadi 2 bagian, lalu memakainya seperti kain ihram. Kemudian ia berhijrah dan menemui Rasulullah SAW untuk pertama kalinya. Sungguh tidak bisa dibayangkan betapa besar keistiqomahannya kepada Rasulullah, sekalipun ia tidak pernah bertemu dengannya. Rasulullah pun bertanya, siapa engkau? Uzza menjawab, aku adalah Abdul Uzza. Rasulullah pun kembali bertanya, mengapa kamu berpakaian seperti ini? Kemudian Uzza kembali menjawab, pamanku telah berbuat ini kepadaku. Aku telah memilih engkau wahai Rasulullah dan bersabar selama 3 tahun lamanya hingga aku bisa datang kepadamu dalam keadaan istiqomah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah pun kembali bertanya, benarkah kau telah melakukan hal itu? Uzza pun kembali menjawab, benar wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata, mulai hari ini engkau bukanlah Abdul Uzza. Engkau adalah Abdullah Dzulbijadain. Allah telah mengganti 2 kain itu dengan tempat tinggal dan kain di dalam surga, yang dapat engkau pakai kapanpun engkau suka dan engkau dapat gunakan kapanpun engkau suka. Semenjak saat itu, ia ikut berjuang bersama Rasulullah hingga mati syahid dalam perang Tabuk pada usia 23 tahun. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menggali liang lahat untuk jasad Abdullah Dzul dan meletakkan sendiri jasad Abdullah Dzulbijadain ke dalam kubur dengan kedua tangannya sendiri. Ketika itu, air mata Rasulullah pun jatuh membasahi kain kafan Abdullah Dzulbijadain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu mengangkat tangannya ke arah langit sambil berdoa, ya Allah, aku bersaksi kepada Engkau bahwa aku telah meridhoi Dzulbijadain, maka ridhoilah ia. Sungguh, beliau adalah salah satu sahabat yang patut kita teladani. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari kisah tersebut dan bisa bersama-sama memperbaiki keimanan kita yang masih lemah ini. Semoga kita bisa menjadi golongan orang-orang yang diridhoi oleh Allah dan Rasul-Nya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.